接下来最后一场比试，第一位选手柳晴。柳晴对萧炎。Halo lur, piye kabare? Apik to? Balik meneh ning channel serupa. Wis rasa kesuwen ayo ngalur ceritane we. Seluruh stadion terdiam. Tatapan semua orang berkumpul pada dua orang di platform tinggi. Liu Qing adalah orang pertama yang bergerak di bawah pengawasan semua orang. Dia perlahan berdiri dan segera melangkah ke tepi platform tinggi di bawah tatapan memuja Liu Bei. Akhirnya, tubuhnya melintas dan melompat ke bawah. Kaki Liu Qing menginjak berat ke arena. Dia mengangkat kepalanya, dan tatapannya beralih ke posisi di mana Xiaoyan berada. Matanya memiliki beberapa api di dalamnya. Lawan yang paling dia lihat dalam kompetisi besar peringkat kuat ini adalah Lin Xiuya. Dia tidak melihat pesaing lain terlalu serius, namun kekuatan bertarung yang sangat kuat yang ditunjukkan Xiaoyan selama 2 hari terakhir ini juga dapat menyebabkan orang kuat seperti Liu Qing memperhatikan dan memandangnya sedikit lebih serius. Mampu bertarung dengan kuda hitam yang paling menarik perhatian sebelum pertarungannya dengan Lin Xiuya seperti memiliki makanan pembuka sebelum makan besar. Oleh karena itu, minatnya pada pertandingan ini cukup besar. Saat Liu Qing memasuki arena, semua tatapan di stadion langsung tertuju pada Xiaoyan sendirian. Banyak orang ingin tahu apakah kuda hitam siswa baru ini akan mampu mempertahankan kemenangannya yang berkelanjutan seperti yang dia lakukan di masa lalu. Sekarang setelah dia berhadapan dengan Liu Qing, seorang ahli top veteran. Wu Hao dan yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya saat mereka merasakan fokus seluruh stadion. Mereka segera menoleh untuk melihat Xiaoyan di samping mereka. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah di bawah fokus seluruh stadion. Dia bahkan tidak merasa sedikit takut karena lawannya adalah Liu Qing. Dia berdiri dan perlahan berjalan ke tepi platform tinggi. Xiaoyan Gege, yang terbaik. Dorongan lembut Xun Er ditransmisikan dari belakangnya. Xiaoyan tidak menoleh. Dia hanya melambaikan tangannya di belakangnya. Saat jari-jari kakinya menekan tanah, cahaya perak samar muncul di bawah kakinya. Saat tubuhnya segera melintas, dalam sekejap mata, dia muncul di arena yang luas itu. Tapi Xiaoyan dengan lembut melangkah ke arena. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya secara kebetulan terjalin dengan Liu Qing di sisi yang berlawanan. 4 mata saling mempelajari, dan beberapa perasaan yang tidak diketahui bercampur di mata mereka. Dari sudut pandang Xiaoyan, dia telah melakukan yang terbaik untuk menghindari bertabrakan dengan orang kuat seperti Liu Qing atau Lin Xiuya, karena dia harus masuk 10 besar. Rencana Fan Head Plan terlalu penting baginya. Dia harus memastikan tidak ada yang salah. Oleh karena itu, dia telah mengadopsi sikap menghindari kapanpun dia bisa. Sekarang bagaimanapun, tidak ada tempat untuk lari. Ini menyebabkan niat bertarung yang benar-benar berapi-api muncul di dalam hatinya. Meskipun keinginan Xiaoyan untuk bertarung tidak segila Wu Hao atau yang lainnya, dia masih akan merasakan gelombang niat bertarung di dalam hatinya. Ketika dia bertemu dengan orang yang benar-benar kuat, karena aku tidak bisa menghindari pertarungan saat ini, aku akan benar-benar melepaskan dan bertarung. Xiaoyan menghela napas dalam-dalam saat dia bergumam di dalam hatinya. Mudah-mudahan kamu tidak akan mengecewakanku. Liu Qing tiba-tiba membuka mulutnya saat tatapannya terfokus pada Xiaoyan. Suaranya agak ditekan, tetapi juga mengandung aura membawanya rasa tirani yang tajam. Saya secara alami akan keluar semua. Xiaoyan tersenyum. Tangannya meraih gagang penggaris di punggungnya saat dia tiba-tiba menariknya. Penguasa yang berat itu sedikit dimiringkan ke tanah, dan angin yang menekan yang membawa suara dengungan muncul. Liu Qing melirik penguasa berat di tangan Xiaoyan. Kejutan melintas di matanya. Sejak saat Xiaoyan bertarung dengan Bai Cheng, dia tahu bahwa penguasa besar ini mungkin memiliki beberapa keanehan. Sekarang dia menghadapinya secara pribadi dan bisa mendengar suara tekanan angin yang terbelah.
Dia bisa memastikan dalam hatinya bahwa penguasa hitam di tangan lawannya ini mungkin seperti tombak pemisah gunung miliknya, sangat berat. Tidak heran serangannya meningkat, bukannya berkurang ketika penguasa berat meninggalkan tangannya. Dia sebenarnya sering membawa penggaris berat dan memperlakukannya sebagai latihan. Pikiran aneh melintas di hatinya. Liu Qing mau tidak mau memiliki pendapat yang sedikit lebih tinggi tentang Xiaoyan. Mampu bertahan dalam menggunakan metode pelatihan semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang dengan kekuatan mental yang kuat. Sementara pikiran ini berputar di sekitar hatinya, Liu Qing tidak segera menggambar tombak pemisah gunung di punggungnya yang tidak dia gunakan. Tangannya yang agak besar perlahan terulur. Mereka kadang-kadang melengkung dan melebar di lain waktu, membentuk yang banyak lengkungan seperti cakar yang aneh. Jangan katakan bahwa aku meremehkanmu. Saya hanya akan menggunakan Mountain Split Spear pada lawan yang memenuhi syarat. Saya harap Anda akan memiliki kualifikasi ini. Liu Qing melirik Xiaoyan dan berbicara dengan lemah. Salah satu tangannya yang seperti cakar tiba-tiba tertebas di depannya, meninggalkan beberapa lekukan kecil di tanah. Xiaoyan tersenyum, tapi tidak menjawab. Kecuali seseorang menunjukkan kekuatan yang benar-benar akan menyebabkan lawan mereka menganggapnya serius, orang seperti Liu Qing yang memiliki kekuatan besar tidak akan memandang mus dengan serius. Xiaoyan berpikir bahwa jika bukan karena dia memiliki performa yang cukup baik dalam beberapa pertandingan sebelumnya, kemungkinan Liu Qing akan terlalu malas untuk repot-repot mengucapkan kata-kata ini padanya. Percakapan dua orang di arena juga ditransmisikan ke galeri tampilan di tepi. Namun, tidak ada yang merasa bahwa Liu Qing sombong dan angkuh. Sebaliknya, mereka diam-diam memuji dia di dalam hatinya. Di dalam hati mereka, dia memang layak menyandang nama Iron Spear Liu Qing. Siapa yang bisa mengalahkannya dengan kesombongan seperti itu? Ini adalah celah yang disebabkan oleh kekuatan. Jika Liu Qing tidak memiliki kekuatan seperti ini, kemungkinan dia akan dimarahi oleh orang lain karena terlalu liar dan lancang di hati mereka. Ketika dia mengucapkan kata-kata seperti itu, di panggung tinggi, wajah cantik Liu Bei mengandung cinta dan kelembutan saat dia menatap punggung lebar dan berat yang akan membuat orang merasa sangat aman. Aura tajam arogan itu membuatnya mabuk cinta. Perhatikan baik-baik. Lihatlah bagaimana sepupu yang lebih tua akan mengalahkan orang itu. Liu Bei tiba-tiba mendengus lembut saat dia memiringkan kepalanya dan berbicara kepada Yao Sheng yang agak pucat di sampingnya. Mengingat kekuatan kepala suku mengalahkan Xiaoyan secara alami semudah membalik tangannya. Tidak peduli bagaimana dia melompat, dia hanyalah cacing kecil yang pada akhirnya akan kesulitan menyebabkan gelombang besar. Tatapan Yao Sheng menatap Xiaoyan di arena dengan cara yang gelap dan dingin. Kekalahannya di tangan yang terakhir kali ini merupakan pukulan besar baginya. Oleh karena itu, dia menjadi sedikit berpikiran sempit. Secara alami menempatkan semua kesalahan penghinaan yang dia terima dari kekalahannya ke Xiaoyan. Namun, saat dia mengucapkan kata-kata ini, dia lupa tentang apa yang akan terjadi padanya setelah dipukuli oleh seseorang yang dia anggap sebagai cacing. Kebanggaan di wajah Liu Bei segera menjadi sedikit lebih kaya setelah kata-kata Yao Sheng. Mata cantik itu menyapu wanita muda berpakaian hijau di sisi berlawanan dari plafon tinggi yang duduk dengan elegan. Dia mengagupkan gigi peraknya. Penampilan pihak lain adalah sesuatu yang tidak dapat dia temukan kekurangannya, bahkan dari sudut pandang seorang wanita. Namun, karena kesempurnaan pihak lain, inilah dia akhirnya menyimpan dendam. Ungkapan wanita dalam makhluk yang cemburu sepenuhnya benar. Saat percakapan pribadi terdengar dari seluruh platform tinggi, Sukian melambaikan tangannya sedikit dari kursi penonton. Suara seluruh stadion menjadi jauh lebih lembut. Tatapan Sukian menatap dua orang yang saling berhadapan di dalam arena. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengantisipasi. Meski terlihat ada jurang pemisah yang besar di antara keduanya, pertandingan ini tetap mempertahankan ketegangan satu demi satu. Mungkin orang lain berpikir bahwa Liu Qing memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi, tetapi pengalamannya selama bertahun-tahun mengatakan kepadanya bahwa peluang kemenangan Xiaoyan kemungkinan tidak kecil. Bahkan dengan mata tuanya yang tajam, dia tidak dapat melihat siapa yang akan menang atau kalah dalam pertempuran ini.
Karena para pesaing telah tiba, maka saya akan mengumumkan bahwa pertandingan terakhir yang menentukan nama belakang dalam 10 besar ini secara resmi akan dimulai. Tatapan Supian melihat ke sekeliling saat suaranya yang samar tiba perlahan di bawah antisipasi orang yang tak terhitung jumlahnya. Saat suara Supian jatuh, suasana mendidih segera menutupi seluruh stadion. Banyak tatapan panas yang berapi-api terfokus dengan kuat pada dua orang di arena. Mereka memahami dengan jelas bahwa pertarungan ini, yang mungkin merupakan pertarungan paling seru sejak dimulainya kompetisi besar, akan segera dimulai. Aura yang sangat tirani tiba-tiba meletus dari tubuh Liu Qing di dalam arena setelah suara Supian terdengar. Kekuatan aura ini adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan penonton yang jaraknya sangat jauh merasa kesulitan bernapas. Saat gelombang dauki emas pucat melonjak keluar dari tubuh Liu Qing, tangannya yang besar seperti cakar juga tampak sekali lagi melebar sedikit pada saat ini. Saat buku-buku jarinya sedikit ditekuk, mereka mengeluarkan suara yang jelas seperti kacang yang dihancurkan. Tangan seperti cakar yang melengkung menjadi busur aneh secara acak merobek udara di depannya. Segera, udara berdesir dan bekas luka udara yang sebagian terlihat muncul di arena, di mana tangannya yang seperti cakar lewat sebelum dengan cepat dimusnahkan. Meskipun banyak orang belum pernah menghadapinya secara langsung, mereka masih bisa merasakan penindasan yang kuat dari aura sombong yang dipancarkan Liu Qing. Oleh karena itu, ada cukup banyak orang yang merasakan kekaguman terhadap Xiaoyan yang mempertahankan ekspresi setenang sumur tua saat berdiri di arena. Segel dengan cepat terbentuk di tangan Xiaoyan, saat kemudian api berwarna hijau melonjak keluar dan suhu yang tiba-tiba melonjak segera menyebar dan menghalangi aura kuat Liu Qing. 3 api perubahan. Perubahan teratai hijau. Api berwarna hijau yang menyebar ke seluruh tubuhnya mengeluarkan suara suo dan ditarik ke dalam tubuhnya. Saat tangisan rendah ini terdengar di dalam hatinya Xiaoyan mengikuti masuknya api ke dalam tubuhnya. Aura Xiaoyan juga meningkat dalam korespondensi. Meskipun dia masih tidak dapat dibandingkan dengan Liu Qing, dia setidaknya mampu terlibat dalam kebuntuan dengan yang terakhir dan tidak tampak terlalu lemah. Xiaoyan telah menampilkan 3 perubahan api misterius flame bahkan sebelum pertarungan dimulai. Ini cukup bagi seseorang untuk melihat betapa seriusnya dia memandang Liu Qing. Tentu saja, dia juga mengerti dengan jelas, dia dalam hatinya, bahwa kemungkinan besar dia akan dikalahkan sepenuhnya dalam pertarungan pertama jika dia tidak menggunakan perubahan misterius 3 langit untuk meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun, Liu Qing yang telah mengambil setengah langkah ke kelas Douwang jauh lebih kuat daripada level puncak biasa Douling. Xiaoyan merasakan gelombang kencang seperti dauki yang mengalir dengan gemuruh. Dia menghela napas panjang saat tangannya bergetar. Lengan bajunya seperti potongan logam pada saat ini memancarkan suara dentang-dentang yang aneh. Penguasa yang berat itu dimiringkan ke samping. Saat api hijau dauki menyelimutinya, angin panas yang tak terlihat memanggang tanah sampai tampak kering. Tatapan Xiaoyan perlahan terangkat. Dia menatap Liu Qing yang juga memiliki dauki yang terlihat melilit tubuhnya. Tiba-tiba terdengar teriakan pelan di arena. Guntur bergulir samar segera dipancarkan sebagai bayangan hitam samar, menyeret penguasa hitam besar, membawa aura ganas saat melesat eksplosif ke arah Liu Qing yang tidak bergerak di depan tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan sebenarnya berani memimpin dalam melancarkan serangan dalam pertarungan dengan perbedaan yang begitu besar. Hanya keberanian ini yang menyebabkan banyak orang mengangguk pelan. Puluhan meter jarak tertutup dalam sekejap mata. Kedua orang itu langsung menjadi dekat satu sama lain di dalam arena. Tatapan mereka terkunci satu sama lain, dan niat bertarung mereka yang tidak bisa ditekan akhirnya benar-benar meletus dengan cara yang mendidih.